Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan melihat Matius 8, ayatnya yang ke-11 dan 12. Ini adalah perikop tentang perwira di Kapernaum, ya, perwira Romawi, saudaraku, di Kapernaum. Dia bukan orang Yahudi, yang imannya luar biasa sehingga dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, jadi perwira tersebut membuat Tuhan Yesus kagum. Nah, kemudian ini berkenaan dalam kisah yang tidak saya ulangi, saudaraku bisa baca sendiri dalam perikop Matius 8 ayat 5 sampai 13 itu. Saya akan baca dua ayat, yaitu ayatnya yang ke-11 dan 12. Tuhan berkata begini, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak-bapak orang beriman, di dalam kerajaan sorga." Jadi di sini Tuhan Yesus bicara bahwa nanti yang akan bersama-sama duduk makan dalam satu perjamuan raya, sukacita kekal di sorga, di kerajaan sorga bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah orang-orang dari barat dan timur. Bukan orang-orang Yahudi, saudaraku. Nah, di sini Tuhan bicara menyelipkan akan ayat tersebut dalam konteks ketika dia melihat iman yang luar biasa dari serdadu Romawi yang hambanya sakit keras, kemudian berkata, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Ya, terus dia membandingkan akan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus yang dia percayai seperti kuasa yang ada di dalam dunia kemiliteran. Dia sebagai seorang perwira, dia berkata, aku bawahan, aku punya atasan, aku juga punya bawahan. Kalau aku berkata pada bawahanku, anak buahku, datang, mereka datang, lakukan ini, mereka lakukan ini. Jadi Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus itu dia panggil Sir, engkau nggak perlu datang ke rumahku karena aku nggak layak, karena aku bukan orang Yahudi. Ya. Jadi ada aturan, saudara, orang Yahudi dan orang tidak Yahudi ada batasan-batasan. Dia berkata, nggak perlu engkau datang, cukup katakan sepatah kata, nanti hambaku akan sembuh. Nah, di dalam konteks tersebut Tuhan yang mengagumi akan iman yang luar biasa dari perwira itu, Tuhan berkata bahwa nanti akan datang orang-orang dari timur dan barat, kan mereka akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 11. Nah, ayat 11 ini berbicara tentang kita, saudara, orang-orang non-Yahudi, yang nanti kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dalam satu pesta yang kekal, sukacita abadi, kita akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini tentu bahasa figuratif dari satu kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Nah, saudara, saya ingin ngajak Anda untuk melihat sekarang ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, jadi orang-orang Yahudi yang sebetulnya menjadi menjadi satu bangsa istimewa yang menjadi tujuan Bapa untuk supaya mereka diselamatkan. Mereka justru menolak akan kasih karunia dari Bapa di dalam Yesus Kristus itu. Mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Makanya Tuhan mendahului dengan kalimat ini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ironis, saudaraku, ya, orang-orang kafir, goyim, orang-orang bukan Yahudi,
justru mereka beroleh kasih karunia. Sementara yang mana menjadi sasaran utama untuk keselamatan yang Bapa rencanakan, mereka menolak. Dan akhirnya mereka dikatakan akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Coba kita lihat ya, dalam Injil Yohanes sebetulnya sudah disinggung di situ. Dikatakan Yohanes 11 ayat Yohanes 1, maaf Saudara. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Milik kepunyaan dari Tuhan Yesus, dari Bapa Surgawi, itu sebetulnya adalah Israel. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi sebetulnya sasaran utama dari kasih karunia itu adalah bangsa Israel, umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Ya. Tetapi ayat 12 kalau saudara baca, tetapi semua orang yang menerimanya, kita ini orang-orang yang non-Yahudi, orang kafir, bangsa-bangsa kafir, diberinya kuasa kalau kita menerima dia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ironis saudaraku, bangsa pilihan umat Tuhan itu justru nanti karena penolakan mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tetapi sekali lagi saudaraku, kasih Tuhan, rencana Bapa, rencana Tuhan atas bangsa Israel akan digenapi di akhir zaman. Ini sudah kita bahas ya, yaitu ketika nanti Antikris muncul, maka orang-orang Yahudi akan sadar dan bertobat. Ya, jadi kita memahami akan kebenaran ini. Coba kayak akan tambahkan di Roma 11 ayatnya yang ke-11 saudara ya, ini tambahan saja. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, penolakan mereka, ya, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya Paulus kan rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, ayat 14, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati. Jadi sesuatu yang luar biasa ketika mereka menerima. Yang itu yang kemarin dalam Suara Gembala beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam penggenapan tulang-tulang kering yang tumbuh daging seperti orang Israel sekarang ini, kemudian bertiuplah, berhembuslah akan nafas hidup itu dan mereka berdiri, hidup lengkap tubuh jiwa roh mereka. Bangsa Israel yang sekarang memang kelihatannya kuat tapi belum beroleh kehidupan. Nanti itu akan terjadi. Ya, itulah yang dikatakan, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Jadi ini misterinya begitu saudaraku. Sepanjang sejarah bangsa Israel, sejak Yesus disalibkan, Injil coba diberitakan kepada bangsa Yahudi, karena rasul-rasul kan juga orang-orang Yahudi, saudaraku. Tetapi mereka menolak, kebanyakan dari mereka menolak, menjadi tegar. Ya, mereka keras hati, mereka menolak Yesus, bahkan menganiaya jemaat. Dan kemudian kawanan kecilnya Tuhan Yesus ini akhirnya keluar, dan rasulnya yang dipakai khusus
oleh Tuhan untuk memberitakan pada bangsa-bangsa lain, beritakan Injil pada bangsa lain adalah Rasul Paulus. Nah, ini yang diceritakan oleh Rasul Paulus yang tadi saya bacakan di dalam Roma 11 tadi. Nah, dia mengakhiri akan perenungannya itu ya, dan suratnya dalam satu potongan yang dia katakan mereka menolak, dan penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Karena mereka menolak, maka kasih karunia itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dari barat dan timur akan orang berkerumun, orang berdatangan orang-orang duduk makan sehidangan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub tadi. Sedangkan anak-anak kerajaan yang menolak itu, mereka akan dilemparkan dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Tetapi janji Tuhan tetap berlaku bahwa di akhir zaman nanti Sion akan dilawat. Yaitu ketika, ya ini tafsir saudaraku ya, ketika misteri kedurhakaan itu terjadi, tergenapi. Yaitu orang-orang Yahudi sadar ternyata yang mereka anggap sebagai Mesias ternyata justru antikris. Dan mereka sadar bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Dia yang mereka tikam, yang mereka salibkan 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita doakan saudaraku, harinya sudah semakin dekat, di mana kegenapan demi kegenapan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Rasul Paulus sampaikan, ini sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkati.